Selanjutnya kita akan bahas kuliner, apalagi kalau pagi-pagi seperti ini, kalau nggak ngeteh, ngopi. Tapi kali ini kita akan bahas ngopi ya, karena biasanya ngopi tuh enak banget, apalagi kalau didampingi dengan roti. Jadi ini kayak makan di kopitiam gitu. Betul, mungkin banyak yang bertanya-tanya kopitiam itu seperti apa sih? Itu sebenarnya kedai kopi ya artinya. Nah kali ini kita mau ajak Anda mampir ke kota Bogor yang jadi salah satu surganya kuliner untuk mencicipi serba-serbi kopitiamnya. Kita langsung simak liputan yang berikut ini. Sarapan yuk. Pecinta kopi, mari merapat karena saya mau ajak Anda kulineran di kopitiam. Kopitiam merupakan istilah dalam bahasa Hokkien yang berarti kedai kopi. Uniknya, kopitiam kerap dikenal dengan santapan makanan sederhana yang identik dengan hidangan Tiongkok Melayu seperti roti bakar maupun kukus dan telur rebus. Kopitiam terus berkembang agar bisa terus mengikuti zaman, sehingga sejumlah kedai kopi menambah sejumlah menu yang jadi andalan dan kekhasan masing-masing toko. Seperti kopitiam yang bernama Dapur Shahnaz yang berlokasi di Taman Yasmin Bogor misalnya. Berdiri sejak tahun 2019, tak hanya menjajakan paket komplit kopitiam dan teh tariknya saja, melainkan beberapa hidangan berat seperti bakmi ayam dan nasi gorengnya juga ada. Eits, ternyata nggak cuma itu. Kopitiam bercita rasa khas Pontianak ini juga memperkenalkan kuliner khas kota Katulistiwa, yakni coipan. Wah, enak nih. Tepung tapioka, tepung beras, air, dan minyak dicampur menjadi satu, lalu diaduk hingga mengental. Kemudian dikilas sampai tipis, lalu dicetak berbentuk lingkaran. Adonan kemudian diisi dengan pilihan kucai, talas maupun bengkoang yang sudah diiris dan dibumbui dengan garam, gula, lada, ebi, merica, dan bawang putih. Ditambah lagi biar cepet gede. Maksudnya biar makin gede. Biar makin gede, makin nikmat soalnya ya. Nah, ini kalau misalnya di Pontianak namanya apa Bu? Nama aslinya coipan? Cai kue. Cai kue. Cai yang berarti sayur dan kue yang bermakna kue dalam bahasa Pontianak kemudian dikukus hingga matang lalu disuguhkan dengan asam manis gurih dari kuah cabai khasnya. Lahir besar Pontianak, 2010 udah tinggal di Jakarta. Terus ya tentu kangen ya, rata-rata sih orang Pontianak pasti kangen sama kulinernya. Terus mikir daripada kita belanja beli di sini Jakarta, saya mikir buat sendiri. Terus buat sendiri, keluarga bilang enak. Lama-lama buat sendiri nggak habis jual, udah gue jualan deh gitu. Karena jarang banget ada menu khas Pontianak di kota hujan, gak heran deh ya kalau kopitiam yang buka dari pukul 7 pagi ini terlihat cukup ramai diserbu peminatnya. Alhamdulillah makanannya enak, cuman ada sedikit ya tambahan jeruknya. Khas Pontianak itu kan jeruk ya. Mari kita santap. Wah, unik banget nih rasanya. Tekstur dari kulit coipan yang lembut dengan aneka isiannya dicocol dengan sambal khas Pontianak jadi padu padan yang cocok untuk dinikmati di pagi hari. Yang spesialnya di sini adalah menu coipannya. Tapi kalau disuruh pilih antara yang isi kucai atau yang bengkoang, saya sih lebih pilih yang bengkoang ya. Karena rasanya lebih familiar gitu di lidah saya sama lebih seger ketika kerok masuk ke dalam mulut. Sarapan di kopitiam selain bisa sendirian, bisa banget dong dinikmati bareng dengan orang-orang terdekat seperti sahabat karib. Inilah yang mendasari trio Nova, Rani, dan Katalia mendirikan kedai kopi Hopeng yang dalam bahasa Mandarin artinya sahabat. Warung kecil di daerah Surya Kencana ini bukan hanya menyuguhkan sajian kopitiam dengan signature Srikaya Toast yang super lezat saja loh. Ada juga sejumlah menu pendamping seperti tape susu lingling dan bakso goreng. Tapi kurang lengkap deh kalau sudah jauh-jauh ke Bogor gak nyobain misoa gemilangnya yang lagi viral. Kuah kaldu ayam dengan bumbu rempah dipanaskan sampai mendidih, lalu masukkan misoa, mie tipis yang terbuat dari tepung gandum, terigu, dan telur. Masak hingga matang, lalu masukkan aneka isian seperti telur rebus, jamur shiitake, dada ayam, udang, maupun ceker ayam.
Untuk originalnya di dalamnya udah ada daging ayamnya, dada ayam kan kita perlu proteinnya ya. Jadi bukan cuma sekedar comfort food yang nggak dipikirkan komposisi makanannya. Buka sejak pukul 7:30 pagi, kedai kopi ini menjadi salah satu tempat nongkrong yang asik yang memiliki sajian unik seperti puding kelapa yang menggunakan batok kelapa asli. Kayaknya 2 atau 3 kali ya? 3 kali. Oh udah berkali-kali kesini, alasannya kembali lagi karena apa sih ini Bu? Enak, semuanya enak. Kopinya sih terutama kopi. Kopi enak. Nah ini menu baru nih, apa? Misoa. Misoanya enak. Enak seger. Mari kita langsung coba santap selagi masih hangat yuk. Wah, kaldunya medok banget, terus toppingnya juga banyak. Yang saya seneng juga karena tekstur misonya yang lembut, jadi sopan banget ketika masuk ke dalam mulut nih. Nah, yang paling saya suka adalah ketika ditambah tekstur crunchy dari bakso gorengnya. Jadi mantap banget deh. Yummy! Aneka kopi tiam dengan ragam pilihan menu dan isiannya nggak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin senang. Selamat mencoba ya! Clarissa Aradia, Yoga Aris, Bogor, Jawa Barat.